Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Artinya, hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepada kalian, dan aku telah melebihkan kalian atas segala umat. Dan takutlah kalian kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang yang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan darinya, dan tidak akan memberikan manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Surat Al-Baqarah ayat 122 dan 123. Dulur-dulur seiman, dalam pembahasan yang lalu, yaitu pada permulaan surat Al-Baqarah, itu telah disebutkan ayat yang bermakna seperti ini dengan ayat ini. Jadi ini sengaja diulangi dalam bagian ini adalah untuk mengukuhkan maknanya dan sebagai anjuran untuk mengikut Rasulullah SAW, Nabi yang umi, yang mereka jumpai sifat-sifatnya dan ciri khasnya, namanya, perkaranya di dalam kitab-kitab mereka. Maka Allah mengingatkan mereka agar jangan menyembunyikan hal tersebut. Jangan pula menyembunyikan anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka sebagai nikmatnya. Allah memerintahkan agar mereka selalu ingat akan nikmat duniawi dan nikmat agama yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Untuk itu janganlah mereka merasa dengki dan iri kepada anak-anak dari atau paman mereka, maksudnya adalah bangsa Arab, atas rizki Allah yang telah diberikan kepada mereka, yaitu berupa diutusnya seorang rasul terakhir dan dijadikannya itu rasul tersebut dari kalangan mereka, maksudnya kalangan bangsa Arab. Jadi janganlah kedengkian tersebut mendorong mereka, maksudnya Bani Israel ini, menentang rasul tersebut, mendustakannya dan tidak berpihak kepadanya. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah SAW selama-lamanya sampai hari kiamat. Selanjutnya, surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdil zalimin. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak
mengenai orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 124. Dulur-dulur seiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan akan kemuliaan Nabi Ibrahim, kekasihnya, di mana dicantumkan dalam firman ayat 124 surat Al-Baqarah tersebut, yaitu dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-nya dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan. Itu maksudnya adalah, wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang musyrik dan ahli kitab yang mengaku sebagai penganut agama Ibrahim, padahal mereka tidak mengikuti agama itu, maksudnya agama Ibrahim tersebut, bahwa sesungguhnya yang berada pada agama Ibrahim dan tegak di atasnya adalah engkau, maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad SAW dan orang-orang mukmin yang bersamamu. Maka ceritakanlah kepada mereka ujian yang ditimpakan Allah kepada Ibrahim, yaitu berupa perintah dan larangan. Kemudian Ibrahim menunaikannya. Dari maksud kalimat ini adalah, maksud dari ayat ini adalah maka Nabi Ibrahim pun menjalankan semuanya itu, maksudnya semua perintah dan larangan tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 37 yang artinya, dan Ibrahim selalu menyempurnakan janji. Maksudnya dia, Nabi Ibrahim, selalu melaksanakan setiap apa yang dibebankan Allah kepadanya. Adapun firman Allah berupa kalimat dalam surat Al-Baqarah ayat 124 ini, yaitu mengenai kalimat atau kata bikalimatin. Itu maksudnya dengan beberapa kalimat. Itu maksudnya adalah seluruh syariat, ketetapan, baik itu perintah maupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat, jadi yang dimaksud dengan kata kalimat itu adalah kalimat qadariyah, yaitu kalimat Allah yang berupa ketetapan takdirnya. Seperti halnya firman Allah mengenai Maryam, yaitu dalam surat At-Tahrim ayat 12, yang artinya, dan dia, Maryam, membenarkan kalimat-kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. Jadi dulur-dulur sekalian, yang dimaksud dengan kata kalimat pada ayat ini adalah kalimat syari'iyah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 115, yang artinya sempurna sudah kalimat Rabb-mu. Yang dimaksud sini adalah Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Dulur-dulur seiman, maksud dari kalimat-kalimat atau ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini, itu yang bersifat syariat. Dan itu bisa berupa berita yang benar maupun perintah untuk berbuat adil. Jika itu berupa perintah atau larangan, sebagaimana pada ayat ini, yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-nya dengan beberapa kalimat. Nah, di sini kalimat ini adalah perintah dan larangan. Lalu dia, Ibrahim, menunaikannya. Selanjutnya, Allah juga berfirman, yang artinya, sesungguhnya aku akan menjadikan imam, maksudnya menjadikanmu imam bagi seluruh umat manusia. Jadi maksud dari kalimat bahwa Allah akan menjadikan Ibrahim sebagai panutan bagi seluruh manusia, itu adalah sebagai balasan atas apa-apa yang telah dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Karena dia telah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah,
maka Allah menjadikannya sebagai panutan dan imam bagi manusia yang selalu diikuti jejaknya. Dulur-dulur seiman, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kalimat-kalimat yang diujikan Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Jadi para ulama ada yang berbeda pendapat mengenai maksud dari kalimat-kalimat atau untuk menentukan kalimat-kalimat apa yang diujikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Hal ini terdapat dalam beberapa riwayat, yaitu dari Ibnu Abbas. Abdul Razak menceritakan dari Ma'mar, dari Qatadah, Ibnu Abbas mengatakan, maksudnya adalah Allah mengujinya dengan manasik haji atau dengan melakukan haji. Dan mengenai firman Allah yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Robnya dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan. Di sini Abdul Razak juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Allah mengujinya atau menguji Nabi Ibrahim tersebut dengan toharoh, bersuci, yaitu 5 hal yang disucikan, yaitu 5 di bagian kepala dan 5 hal di bagian badan. Adapun yang disucikan di bagian kepala itu adalah pemotongan kumis, kemudian berkumur-kumur, kemudian istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung, kemudian bersiwak, kemudian menyelai-nyelai jenggot dengan air, dan sedangkan 5 hal pada bagian badan, yaitu memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, khitan, mencabut bulu ketiak, serta mencuci bekas buang air besar dan bekas buang air kecil dengan air. Dulur-dulur seiman, terkait hal tersebut, terdapat hadis yang sesuai dengan kitab Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia bercerita, Nabi bersabda, yang artinya 10 hal yang termasuk fitrah, yaitu mencukur kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung, memotong kuku, menyela-nyela, mencuci jari jemari, kemudian mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan intik sahasul ma, yaitu hemat dalam menggunakan air. Jadi hemat dalam menggunakan air ini termasuk fitrah, ya, 10 hal tersebut. Kemudian Mus'ab bin Saibah berkata lagi, aku lupa yang mendengar yang 10 itu menurut Mus'ab bin Saib, tapi mungkin yang ke-10 itu adalah berkumur-kumur. Ini diambil dari hadis riwayat Muslim. Dulur siman, berkenaan dengan hadis tersebut di atas, maka Waki berkata, yang maksudnya yang ke-10 itu adalah istinja. Istinja, ini menurut Waki, ya. Sedangkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim terdapat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrah itu ada 5, yaitu berkhitan, mencukur rambut kemaluan, memendekkan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Lafaz hadis ini juga berasal dari Imam Muslim. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah. Dia menceritakan bahwa Al-Hasan Al-Basri menuturkan, demi Allah, Allah telah menguji Ibrahim dengan suatu masalah. Lalu dia bersabar atasnya. Diuji dengan bintang, dengan matahari dan bulan. Dan dia mampu melampauinya dengan baik. Dia tahu bahwa Robnya tidak akan pernah lenyap. Kemudian dia mengarahkan wajahnya kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi. Dengan cenderung kepada agama yang benar.
dan dia bukanlah termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Setelah itu Allah mengujinya juga dengan hijrah, yang dia pergi dari negerinya dengan kaumnya dengan niat hijrah karena Allah. Hingga dia sampai, maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut sampai ke Sam. Kemudian dia diuji dengan api, maksudnya di sini dibakar sebelum hijrah. Dan dia pun menghadapinya dengan penuh kesabaran. Selain itu, Allah juga memerintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Dan juga memerintahkan untuk berkhitan. Lalu dia pun bersabar atasnya, maksudnya melaksanakan perintah tersebut dengan ketaatan. Dulur-dulur seiman, Al-Qurtubi mengemukakan dalam kitab Al-Muwatta dan juga kitab-kitab lainnya dari Yahya bin Sa'id bahwa dia pernah mendengar Sa'id bin Musayyab berkata, Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama-tama kali berkhitan. Pertama kali menjamu tamu, pertama kali memotong kuku, pertama kali mencukur kumis, dan yang pertama kali beruban rambutnya. Jadi berarti sebelum Nabi Ibrahim tidak ada yang pernah tumbuh uban. Dan ketika melihat uban di rambutnya, maka Nabi Ibrahim pun bertanya, apa ini? Kemudian Allah pun berkata, ini adalah kewibawaan. Akhirnya Ibrahim berujar, ya Rob, tambahkanlah ubanku, ujar Ibrahim. Dulur-dulur iman, Abu Ja'far bin Jarir mengatakan, kesimpulannya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat itu, maksudnya kalimat-kalimat kata-kata bikalimatin dalam surat Al-Baqarah ayat 124 tersebut, itu adalah maksudnya adalah seluruh apa yang disebutkan atau yang boleh juga sebagian darinya. Tetapi tidak boleh memastikan bagian-bagian tertentu darinya itu kecuali berdasarkan hadis atau ijma. Dalam hal ini tidak ada kabar yang sahih yang dinukil baik oleh satu ahli hadis maupun oleh beberapa ahli hadis. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala mengenai yaitu kalimat atau kata-kata Ibrahim berkata, maksudnya di sini memohon juga dari keturunanku. Jadi Ibrahim berkata, aku memohon juga dari keturunanku. Maka Allah menjawab, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Jadi di sini maknanya ketika Allah menjadikan Ibrahim sebagai imam, Ibrahim memohon kepada Allah agar para imam tersebut sepeninggalnya nanti itu berasal dari keturunannya. Maka permohonan itu dikabulkan. Dan Allah memberitahukan kepadanya bahwa di antara keturunannya itu ada juga orang-orang yang zalim. Dan mereka ini maksudnya orang-orang yang zalim itu tidak termasuk dalam janjinya tersebut. Dan tidak akan menjadi pemimpin atau imam sepeninggalnya yang patut dijadikan teladan. Dulur-dulur seiman, dalil yang menjadikan dasar dikabulkannya permohonan Ibrahim itu adalah firman Allah yang artinya, dan kami berikan kenabian dan Alkitab kepada keturunannya, maksudnya keturunan Nabi Ibrahim. Hal ini tercantum dalam surat Al-Ankabut ayat 27. Dengan demikian, setiap nabi yang diutus oleh Allah sepeninggal Nabi Ibrahim adalah berasal dari keturunan Ibrahim. Dan setiap kitab yang diturunkannya, maksudnya yang diturunkan Allah, akan diberikan pula kepada keturunannya pula, keturunan Nabi Ibrahim tersebut. Sedangkan firman Allah yang berbunyi dalam surat Al-Baqarah ayat 124 tersebut,
yaitu firman Allah mengenai kalimat janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Ini mengenai maknanya para ulama masih berbeda pendapat. Hasyib menukilkan dari Mujahid mengenai firman Allah tersebut, yaitu mengenai Allah berfirman bahwa janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Itu maksudnya dia berkata bahwa Allah menyampaikan bahwa akan ada keturunanmu orang-orang yang zalim. Maksudnya keturunan Nabi Ibrahim tersebut ada yang zalim. Terkait dengan ayat ini, yaitu mengenai Allah berfirman janjiku ini tidak mengenai orang-orang zalim, maka Ibnu Abi Nujaih meriwayatkan dari Mujahid yang maknanya daripada aku tidak akan firman Allah aku tidak akan memiliki pemimpin yang zalim, itu dalam sebuah riwayat disebutkan aku, maksudnya di sini Allah tidak akan menjadikan pemimpin yang zalim untuk diikuti. Juga sehubungan dengan firman Allah, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim, maka Sa'id bin Jubair berkata, itu maksudnya adalah orang-orang musyrik itu tidak akan menjadi pemimpin. Jadi maksudnya tidak akan jadi pemimpin. Sedangkan Ar-Rabi bin Anas berkata, janji Allah yang dikaitkan kepada hamba-hambanya itu adalah agamanya. Itu maksud daripada kalimat tersebut. Jadi janji Allah itu adalah berkaitan dengan agamanya, yaitu agama Nabi Ibrahim. Artinya agamanya itu tidak akan mengenai orang-orang zalim. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 113, yang artinya kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak-anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Jadi di sini maksudnya, hai Ibrahim, tidak semua keturunanmu itu berada dalam kebenaran. Karena ada di antaranya yang zalim. Demikian juga diriwayatkan oleh Abul Aliyah, Atta dan Muqatil bin Hayyan. Juga terkait dengan firman Allah, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. As-Sadi mengatakan, janjiku ini itu maksudnya adalah kenabian dariku. Maksudnya kenabian dari Allah. Jadi kenabian dari Allah itu tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Tidak akan diberikan kepada orang-orang yang zalim dari keturunan Nabi Ibrahim tersebut. Ibnu Jarir berpendapat bahwa ayat ini meskipun secara lahiriah merupakan berita Allah, di mana Allah berjanji untuk mengangkat pemimpin dan bukanlah dari orang-orang yang zalim, namun dia juga mengandung pemberitahuan dari Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya akan ada di antara keturunannya, ada keturunan Nabi Ibrahim tersebut, orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri, sebagaimana yang telah dikukuhkan oleh mujahid lainnya. Wallahu a'lam. Dulur-dulur seiman, Ibnu Huwais Mindad Al-Maliki berkata, orang yang zalim itu tidak patut untuk menjadi khalifah, untuk menjadi hakim, untuk menjadi mufti, memberi fatwa, untuk menjadi saksi, dan tidak juga untuk menjadi perawi hadis. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.